Baik teman-teman, yang pertama kami mohon maaf karena teman-teman masih sudah menunggu lama ya untuk update kegiatan tangkap tangan KPK di wilayah Provinsi Riau. Kami sampaikan perkembangannya bahwa dari kegiatan tangkap tangan tersebut, pertama KPK mengamankan sejumlah 9 orang. Yang pertama kepala daerah atau gubernur, kemudian kepala dinas PUPR, kemudian sekdis PUPR, kemudian 5 kepala UPT dan juga 2 pihak swasta yang merupakan tenaga ahli ataupun orang kepercayaan dari gubernur. Kemudian terhadap 9 orang tersebut selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Adapun pihak-pihak yang diamankan tersebut terhadap Kadis PUPR, kemudian Sekdis PUPR dan juga 5 kepala UPT dilakukan di kantor dinas PUPR. Kemudian terhadap saudara AW yang merupakan kepala daerah atau gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau, termasuk terhadap saudara TM. Selain terhadap 9 orang tersebut, tim juga melakukan pencarian terhadap saudara DN, dan kemudian pada petang ini saudara DN menyerahkan diri dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut. Paralel dengan itu, kami tadi sudah melakukan ekspos di level pimpinan dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers lengkapnya siapa. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga pound sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar. Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Ya, artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya. Nah, oleh karena itu kami juga mengimbau kepada pemerintah Provinsi Riau tentunya untuk terus melakukan perbaikan. Terlebih kalau tidak salah hitung ya sudah 4 kali ya, Provinsi Riau ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang kemudian ditangani oleh KPK. Untuk uang-uang yang diamankan dalam bentuk rupiah itu diamankan di Riau, dan untuk uang-uang dalam bentuk dolar dan pound sterling diamankan di Jakarta di salah satu rumah milik saudara AW. Mungkin itu teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kepala daerah AW sempat kabur, apa pidana apa kalau gitu? Ya, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saudara AW, yang kemudian tim berhasil mengamankan di salah satu kafe yang berlokasi di wilayah Riau. Masalah satu tersangkanya itu kepala daerah bener Mas? Untuk tersangkanya besok kami akan umumkan saat konferensi pers.
Mas, Itu operasi artinya OTT dengan sempat adanya pengejaran terhadap AW itu penetapan tersangka terhadap gubernur itu besok hanya formalitas saja kali Mas? Belum, saat ini kami belum menyampaikan berapa tersangkanya dan siapa saja tersangkanya. Jadi dalam konferensi pers besok siang insya Allah kita akan umumkan ya berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja. Termasuk nanti kronologis lengkapnya dari kegiatan tangkap tangan dan juga konstruksi perkaranya. Nih dari sejumlah pejabat ini apa nggak ada kaitannya dengan wakil gubernur? Kan wakil gubernur ini kan justru dulu sebagai sekda dan juga mantan kadis PUPR yang diketahui memang bahkan sempat diklarifikasi dan diperiksa KPK ketika dia melakukan flashing di Hotel Ritz-Carlton istrinya, kan sempat dipanggil 2 kali itu wakil gubernur Riau yang sempat flashing. Apa memang tidak ada kaitannya atau memang belum sampai ke sana? Kegiatan tangkap tangan KPK itu kan biasanya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk kemudian melacak dan menelusuri apakah kemudian juga ada praktik-praktik dugaan korupsi ya di lokus-lokus lainnya. Nah ini tentunya masih akan terus berkembang karena ini masih awal ya yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut. Namun demikian tim saat ini masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sudah diamankan hari ini. Artinya tidak membuka peluang akan mengkonfirmasi kepada wakil gubernur yang juga mantan kadis PUPR yang secara LKHPN tuh luar biasa. Kebutuhan pemeriksaan terhadap pihak-pihak nanti yang tentunya memang dibutuhkan ya pengetahuannya atau yang diduga mengetahui konstruksi dari perkara ini nantinya pasti akan dilakukan pemanggilan, akan dilakukan permintaan keterangan oleh penyidik ketika nanti sudah di tahap penyidikan ya, artinya ini masih akan terus berkembang ya, kita tunggu prosesnya. Mas, penegasan aja Mas yang tadi Mas mengenai perannya masing-masing seperti dari AW dan juga kepala dinas, bisa ditegaskan lagi untuk penegasan Mas? Termasuk perannya itu nanti seperti apa ya, ini nanti akan kami jelaskan pada konferensi pers besok. Namun yang pasti dugaan tindak pidana korupsi, ya, dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan anggaran di Dinas PUPR. Mas, dari penyidik saat ini masih sudah fokus di sini saja atau masih melakukan pencarian barang bukti di Riau? Saat ini penyidik fokus melakukan pemeriksaan secara intensif, ada 10 orang yang saat ini masih berlangsung pemeriksaannya. Tadi 10. Jadi 9 yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih dan 1 orang, saudara DN, menyerahkan diri. Ya, sebelumnya tim juga melakukan pencarian terhadap saudara DN. Jadi DN yang datang yang terakhir petang ini saudara DN menyerahkan diri dan langsung dilakukan pemeriksaan. Mas, penegasan ini berarti terkait dengan 8 proyek tender soal jalan itu ya di Riau atau gimana? Saat ini kami belum bicara proyek-proyeknya ya. Jadi dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan penganggaran yang ada di Dinas PUPR. Ya, di mana Dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT-nya. Itu ya. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan sampai dengan malam ini juga dilakukan terhadap kepala-kepala UPT. Ya, jadi ada gubernur, kepala dinas PUPR, sekretaris dinas PUPR, kemudian 5 kepala UPT dan 2 pihak swasta yang merupakan staf ahli ya atau tenaga ahli yang juga merupakan orang kepercayaan gubernur. Mas, ada kemungkinan nggak sih wakil gubernur juga akan diperiksa? Tadi sudah ditanyakan. Mas, artinya saudara DN ini apakah termasuk dari 10 yang pada hari Senin kemarin di OTT? Jadi gini, yang diamankan pada saat hari kemarin itu kan yang kemudian dibawa ke sini 9 orang. Jadi saudara DN ini hari kemarin sempat dilakukan pencarian, namun belum DN, petang ini menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan langsung dilakukan pemeriksaan.
Dan saudara DN ini juga menjadi salah satu pihak yang krusial, ya, sehingga memang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peran-perannya seperti apa? Saksi mahkota sebagai saksi kunci dan peran-perannya masing-masing untuk aliran uang itu. Tentunya. Sudah. Ya, oke. Siang jam berapa preskonnya? Nanti kita akan update ya. Ya, kita tunggu teman-teman siap lah. Dan nanti dipastikan besok intinya gitu aja ya Mas. Konvers besok. Oke. Jam berapa Mas? sekarang. Kira-kira Mas? Masih berlangsung ya Kenapa? Mas, berarti ya sekarang ya. Saat ini masih berlangsung. Mas, ini berarti Dani ini sedang dikonfrontir dengan yang saat ini yang sudah masuk duluan dari jam 10 tadi. Ya, ini teknis pemeriksaannya ya. Yang pasti Siap. ke-10 orang ini, termasuk saudara DN yang petang ini menyerahkan diri, sedang diperiksa secara intensif oleh penyidik. Ini masih berlangsung pemeriksaannya. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak Budi.